Selamat datang di SD Negeri Kebonagung dengan visi unggul dalam prestasi, terpuji dan terampil berdasarkan iman dan takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Fatimah, guru kelas 6 SD Negeri Kebonagung, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Dari rapor pendidikan tahun 2024, SD Negeri Kebonagung mengalami penurunan dalam hal manajemen kelas, serta ada prioritas untuk pembenahan pada pembelajaran yang inovatif. Siswa memiliki keberagaman yang bermacam-macam. Ada yang berbeda dari kesiapan belajar, minat belajar, serta gaya belajar. Hal itu akan membuat kebutuhan siswa juga berbeda-beda. Saya sebagai guru berperan untuk meningkatkan pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Saya harus mengakomodir semua kebutuhan murid, sehingga pembelajaran akan bermakna dan menyenangkan. Itulah alasannya mengapa saya sebagai guru akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi agar semua kebutuhan murid terakomodir dengan sempurna. Sebelum pembelajaran dilakukan, saya melihat tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari itu. Saat merencanakan pembelajaran, saya akan memilih beberapa sumber belajar sesuai kebutuhan belajar murid. Sumber belajar yang saya siapkan adalah sebuah poster, artikel, dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, mengunduh video, serta menyiapkan media augmented reality. Sumber yang beragam ini untuk mengimplementasikan diferensiasi konten. Langkah pertama, saya melakukan asesmen diagnostik awal terlebih dahulu untuk memetakan kebutuhan murid. Saya melakukan asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Dengan asesmen diagnostik kognitif ini, saya akan mudah mengetahui kondisi murid terhadap materi. Dengan ini dapat diketahui kesiapan belajar murid. Kemudian saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui dan memetakan minat dan profil belajar murid. Langkah kedua, saya mengidentifikasi hasil asesmen diagnostik yang telah saya lakukan. Dari identifikasi saya mendapatkan data yaitu 7 murid masuk ke dalam kategori belum paham, 10 murid masuk dalam kategori paham sebagian, dan 6 murid masuk dalam kategori paham utuh. Kemudian hasil asesmen diagnostik non-kognitif diperoleh data 11 murid bergaya belajar visual, 5 murid bergaya belajar auditori, dan 7 murid bergaya belajar kinestetik. Dari data-data tersebut saya gunakan sebagai acuan dalam menentukan strategi pembelajaran yang saya lakukan dan juga sebagai acuan dalam menentukan kelompok diskusi. Saya selalu mengawali baris sebelum murid masuk kelas. Saya menyambut dengan wajah ceria dan berbinar. Hal ini saya lakukan supaya murid mempunyai kesan nyaman dalam belajar. Dalam kegiatan pembelajaran selalu dimulai dengan berdoa, menanyakan kabar, menanyakan perasaan, dan ice breaking untuk membuat pembelajaran menyenangkan. Setiap pembelajaran saya selalu mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang telah disepakati. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mengidentifikasi alat gerak manusia dan tujuan pembelajaran selalu saya jelaskan di awal agar murid siap untuk belajar. Saya selalu memberi pertanyaan pemantik untuk merangsang murid dalam pembelajaran. Saya memutarkan video pembelajaran untuk merangsang rasa penasaran murid tentang materi yang dipelajari.
Penggunaan media AR, augmented reality, juga saya terapkan kepada murid-murid saya untuk membuka imajinasi mereka agar dapat Bagus ya. menciptakan kreativitas pembelajaran terhadap Ayo kelompoknya Mbak alat lihat. gerak manusia. Nah ini kita saatnya berdiskusi kelompok. Pembagian kelompok dibedakan sesuai dengan kesiapan dan gaya belajar murid. Tadi udah baca artikelnya. Dalam diferensiasi produk, setiap kelompok dibebaskan untuk memilih produk yang ingin dibuat sesuai gaya belajar Anak-anak mereka. yang auditori nanti mendengarkan. Selama proses kegiatan, saya mengamati, memantau, dengan kelompokmu. serta memberi bantuan jika ada murid yang belum jelas. Langkah, otot. Saya mendatangi tiap-tiap kelompok untuk mengajukan beberapa pertanyaan untuk memancing pemahaman mereka. Saya juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini berlangsung. Setiap pertanyaan maupun jawaban murid saya perhatikan dan menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang akan saya berikan kepada murid. Kelompok visual dapat membuat produk dalam bentuk poster, skema, maupun infografis dengan menggunakan gambar manual maupun menggunakan aplikasi Canva. Kelompok auditori dapat membuat produk dalam bentuk cerita tentang alat gerak manusia yang terinspirasi dari media augmented reality. Kelompok kinestetik dapat membuat produk dalam bentuk wayang alat gerak manusia yang terinspirasi dari media alat. Selama presentasi kelompok, saya melakukan penilaian sesuai rubrik yang sudah saya siapkan. Di sini sendi, ini tulang-tulang. Dan polos, tentunya, dan harus bantu. Alat gerak manusia ada 2, betul? Berarti dan alat gerak pasif, betul? Lupa ada di sini ya. Alhamdulillah, akhirnya sudah selesai anak-anak pembelajaran kita kali ini. Mari kita refleksi dulu. Setelah selesai pembelajaran, saya selalu melakukan refleksi pembelajaran bersama murid untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka dan menggali apa-apa yang belum mereka pahami. Nanti sesuai wajar di sana ya, ada yang sedih, ada yang senang. Perasaannya bagaimana? Tulis di sini, gambar tempel di sana nanti ya. Cepat ya. Ya anak-anak, setelah kita presentasi, kita sekarang melakukan asesmen formatif ya. Kerjakan soal dari dulu. Kemudian saya melakukan asesmen formatif untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid-murid saya. Lebih jelas pada dari paham. Andira Putri Azara, saya murid kelas 6 dari SD Negeri Kebonagung. Saya diajar Bu Dewi sangat menyenangkan dan mengasihkan. Saya sebagai temannya Bu Dewi, saya sangat senang atas pembelajaran Bu Dewi tentang ilmu berdiferensiasi. Ternyata kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Dengan ilmu ini saya akan menerapkan di kelas 4 saya. Terima Terima kasih, Bu Dewi. kasih. Semangat. Selamat Bu Dewi. Saya Hadi Purwanto, SPPSD, Kepala Sekolah SD Negeri Kebonagung. Saya sangat mengapresiasi praktek baik yang dilakukan oleh Ibu Dewi Fatimah, SPD MPD, Guru SD Kebonagung. Semoga praktek baik tersebut dapat menginspirasi Bapak Ibu Guru SD Kebonagung, terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi, sehingga kebutuhan anak yang beraneka ragam dapat terakomodir dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Pembelajaran berdiferensiasi mengakomodir kebutuhan murid. Pembelajaran tersebut akan menyenangkan dan menggali potensi murid dengan maksimal. Salam guru hebat, salam guru inovatif demi anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.